tersebut atau kiai tersebut, ana bakal malu buat ketemu dengan Habib Bahar. Ana bakal malu gitu. Ini kalau kata ana nih kiai nggak punya malu nih. Kalau kata ana nih kiai nggak punya malu. Ini Ustadz nggak ada malunya, urat malunya hilang. Yang ana tanya itu, Habib Bahar minta doa sama orang tersebut. Ente doain ana dong. Dia mau doain apa? Mudah-mudahan Habib Bahar bebas gitu. Sementara ente saksi yang memberatkan, kemudian berdoa mudah-mudahan Habib Bahar bebas. Itu gimana coba? Kacau kan? Kalau Habib Bahar udah cakep udah. امتى انا اشوفك يا كامل وصفك متى كل بتسمع ظروفك انساك اسى الدنيا من ساعة ما اشوفك متى كل يا سيد المغاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam sebuah konten ataupun video kali ini kita membahas suatu hal yang membuat kita semua ini, khususnya pecinta Habib Bahar bin Smith ini heran. Heran kenapa? Heran dengan apa yang dilakukan kepada seorang saksi dari pihak JPU yang memberatkan Habib Bahar bin Smith. Padahal Habib Bahar ini ibarat sudah diberatkan hukumannya melalui saksi-saksi. Tetapi Habib Bahar ini membalas kepada saksi dengan bukan balasan yang cacian, bukan balasan dengan makian, bukan balasan dengan hal yang kurang baik ataupun kurang sopan. Malah justru dalam konteks video ini Habib Bahar membalasnya dengan kasih sayang. Nah, pastinya untuk orang-orang yang membencinya, pasti tetap Habib Bahar dituduh dengan perkataan radikal, Habib Bahar tetap dituduh pasti dengan anti yang NKRI dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan ini kita bahas dengan tamu kita yang istimewa, yaitu ada Habib Umar bin Abdillah Asgaf, salah satu pejuang yang beberapa kali bertemu dengan Habib Bahar bin Smith. Nah, mungkin ada fenomena-fenomena apa terkait pertemuan beliau dengan Habib Bahar. Nanti diceritakan di akhir video. Namun pada kesempatan ini kita membahas sebuah video di mana saksi JPU seorang kiai bertemu dengan Habib Bahar bin Smith. Nah, kita kembali kepada Habib Umar. Habib Umar, sehat Habib? Sehat, alhamdulillah. Habib Syekh, ini kayaknya di channel aneh sapa dulu dong netizen aneh ya kan? Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu. Para netizen yang berbahaya, bertemu lagi di Sikam TV bersama host kita, yakni Habib Syekh bin Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Habib Syekh sehat? Sehat juga Habib, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ya Habib ya pada videonya ya Habib ya. Silakan Habib. Nah, kita tayangkan Habib videonya, mudah-mudahan nih antum bisa memberikan ketertarikan untuk mengomentari video ini. Habib, kita tayangkan videonya. Tadi saya ngantuk belum tidur, makanya saya sambil tiduran. Jadi saya minta berbagi dia biar kedengaran. Nggak ada masalah kayak. Anak ini orang nggak selamat kalau pribadi, urusan pribadi anak mau dihina, mau dicaci, bahkan dibunuh pun anak rela. Orang anak punya datuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh. Ketika dibunuh, apa kata beliau? Apakah beliau bilang cari itu orang yang bunuh lagi? Ya, apa kata beliau? Beri dia minum, karena dia dalam keadaan kehausan. Akhlaknya. Kasih Ibn Muljam minum, kasih Ibn Muljam makan, kasih Ibn Muljam perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepada aku. Sampai segitu. Padahal yang ngebunuh Ibn Muljam. Siap bermantu Muljam. Ya udah Ibn Muljam. Nah, Habib, bisa Habib memberikan komentar Habib dalam video yang saya tayangkan tadi Habib? Ya. Di sini beliau Al-Fadil Al-Habib Bahar bin Smith, beliau menunjukkan dan menceritakan kepada kita tentang akhlaknya para pendahulu kita, para habaib, para kakek-kakek kita, bagaimana
para habaib, para kakek-kakek kita itu tidaklah membalas keburukan kecuali dengan kebaikan. Tidaklah membalas caci maki kecuali dengan pujian. Tidaklah membalas hina dina kecuali dengan kalimat-kalimat yang bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait hal tersebut, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khadabahumul jahilun qalu salama. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan haunan, dengan penuh daripada kerendahan diri, kerendahan hati. Apabila orang-orang jahil mencaci mereka, merendahkan mereka, tidaklah kalimat yang keluar dari lisan mereka kecuali kalimat-kalimat yang baik. Dan tidaklah perbuatan yang keluar dari mereka kecuali perbuatan-perbuatan yang baik. Ana jadi ingat kepada Imam Ali Zainal Abidin yang ketika datang kepada beliau orang yang membunuh ayahnya. Bukan main-main ini. Orang yang membunuh ayahnya dan meminta perlindungan kepada beliau karena dikejar oleh tentara, oleh Imam Ali Zainal Abidin dilindungi. Yang membunuh ayahnya, oleh Imam Ali Zainal Abidin dilindungi. Dan ana juga ingat kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika salah satu daripada orang yang menjahati ayahnya kemudian meminta bertaubat kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin. Al-Habib Ali telepon Habib Umar. Habib, ini orang yang berbuat zalim kepada abah antum, ingin bertaubat. Apa kata Habib Umar? Kau tunaikan haknya dia. Sebagaimana Nabi kita Sayyidina wa Nabiyina Muhammad SAW memberikan haknya Wahsy. Padahal Wahsy ini adalah orang yang membunuh daripada paman Nabi Asadullah wa Asadur Rasul Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Jadi di sini kita lihat bagaimana Habibana Bahar betul-betul berusaha untuk mengikuti jejak langkah daripada kakeknya. Betul-betul Habibana Bahar mengikuti jejak langkah daripada pendahulunya, yaitu para habaib yang mengamalkan, yang mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Nabi besar Sayyidina wa Nabiyina Muhammad SAW dan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Dan untuk yang berbuat zalim pada Habib Bahar, tobat, ente jangan sok ngaku cinta tapi menjarahin Habib, bukung cintamu. Gitu Habib. Nah, Masya Allah. Kita lanjut nih Beb, videonya Beb. Mana kopi buat kayak sini? Ada di kelas. Oh, udah ada di mana? Yang biasa aja. Jadi pesantren antum di sebelah mana kayak? Di mana? Yang biasa. Itu jalan di Limbangan ya. Ada pelajaran apa kan? Di Malangpong dulu. Malangpong kelewatan. Malangpong. Udah, kelewatan di Sudah Limbangan. Ya, sudah. Beb, Ana boleh komentar nggak Beb? Gimana? Sebelum ini dilanjutkan, Ana mau komentar Habib. Iya. Kalau Ana jadi laki-laki tersebut atau kiai tersebut, Ana bakal malu buat ketemu dengan Habib Bahar. Nah, Ana bakal malu gitu. Ini kalau kata Ana nih kiai nggak punya malu nih. Kalau kata Ana nih kiai nggak punya malu. Ini Ustadz nggak ada malunya, urat malunya hilang. Coba Beb, gini aja Beb. Antum, ini logika sederhana. Antum punya utang sama Ane. Terus antum belum bisa bayar. Kira-kira ketemu sama Ane gimana Beb? malu Beb, malu. Malu minggir kan? Itu utang. Lalu bagaimana antum bisa menjarain Ana sementara Ana nggak punya salah sama antum? Ini Habib Bahar nggak punya salah sama kiai tersebut, nggak mukul kiai tersebut, nggak menghina kiai tersebut, nggak ada salahnya Habib Bahar sama kiai tersebut. Tiba-tiba kiai tersebut ngelaporin Habib Bahar dengan laporan yang aneh-aneh, gitu kan? Yang udah dirijen, yang sudah ada dirijennya, yang sudah ada pengaturnya, yang sudah ada sinetronnya, dan berani gitu ketemu Habib Bahar. Kiai, oi, pani piro. Aduh, sumpah kalau aneh gitu, orang aneh gituin gitu, nggak berani banget dah. Ana nabrak orang, misalnya naudzubillah, Ana nabrak orang, Ana kabur nih, habis nabrak orang, nggak berani Ana datengin orang tersebut, orang udah kabur, ya udah kabur aja gitu kan. Ini ibaratnya habis nabok, Habib, pak, ditabok nih Habib, habis ditabok, datang, Habib sakit nggak? Pala lo peang, pala lo peang, woi.
Dan ingat, setiap apa yang antum lakukan di dunia ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanggungjawabannya di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini mungkin antum bisa selamat dari hukum dunia, tapi yakinlah kelak antum bakal bertemu dengan baginda Nabi Sayyidina wa Nabiyina Muhammad Sayyidul Wujud, Habibana wa Habibukum, Habibur Rabbil Alamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pasti Rasulullah akan meminta pertanggungjawaban kepada antum terkait hal ini, apa yang antum lakukan kepada keluarganya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Nabi tidak meminta apapun, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada Nabi, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai kekasihku, katakan wahai nabiku, katakan wahai rasulku, sungguh aku tidak meminta apapun dari kalian terkait balasan daripada dakwahku, daripada hisbahku, daripada jihadku, daripada semua perjuanganku, yaitu perjuangan Nabi besar Muhammad SAW, kecuali kalian mawaddah, mencintai, mengagungkan, memuliakan daripada para habaib. Andai para habaib bersalah, andai para habaib bersalah, coba kau maafkan kesalahan mereka, karena kesalahan mereka bukan kesalahan yang fatal, kecuali kesalahan-kesalahan yang tidak syariat tidak boleh memaafkan. Kesalahannya bukan kesalahan yang fatal. Andai para habaib ada yang salah kepada antum, apalagi ini Habibnya nggak ada salah antum. Tiba-tiba antum begitu terus, besok antum mau bertemu dengan Nabi Muhammad, antum bakal bertemu dengan Sayyidul Wujud, besok antum bakal minta syafaat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan antum katakan? Andai saja pun antum mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, apakah antum tidak malu? Kelak bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah memandangmu dengan pandangan benci. Ingat, apabila Rasulullah memandangmu dengan pandangan marah, apabila Rasulullah memandangmu dengan pandangan nggak suka, walaupun Rasulullah memberikan syafaat, alangkah menyakitkan. Ibaratnya antum jadi tamu anak, Beb. Anak kasih makanan enak, anak kasih semuanya, tapi anak kalau ngeliatin antum kayak ngeliatin orang marah gitu. Kira-kira enak gak, Beb, bertamunya, Beb? Enak gak jadi tamunya, Beb? Gak enak juga, Beb. Gak enak. Begitu juga ketika orang masuk surga, bertemu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad maaf cemberut kepada orang tersebut. Emang enak? Hati-hati, Kiai. Hati-hati antum, hati-hati. Oh, walayadu billah bidzalik. Andai saja, andai. Mungkin gitu kan? Mungkin gini, Beb. Ini kan Kiai ini kan punya pondok, gitu. Kiai ini kan punya pondok. Mungkin Kiai ini menunjukkan kepada orang-orang yang pengikutnya dia, khususnya bahasanya, ini loh saya dengan Habib Bahar tidak ada permasalahan. Gitu. Ini loh saya sama Habib Bahar sampai duduk akrab seperti itu. Dia mau menunjukkan seperti itu dalam pandangan kacamatanya para netizen itu. Betul. Jadi yang bermasalah sebenarnya, yang di sini yang ditunjukkan sebenarnya bahwa Habibana Bahar tidak bermasalah dengan orang tersebut. Orang tersebut bermasalah dengan Habib Bahar. Mau didudukkan seperti apa, Beb? Ini orang mau menunjukkan saya nggak ada masalah dengan Habib Bahar. Lo nyatanya ente yang laporin Habib Bahar kok. Ente yang jadi saksinya Habib Bahar kok. Ente yang menjadi Habib Bahar kok. Nggak ada masalah dari mana? Itu tetap masalah. Enak aja gitu. Ente habis nabrak anak jedor jungkir balik. Habis itu duduk aman. Nih anak nggak ada masalah. Iya, guanya udah hancur setan. Kan begitu kira-kira. Karena Kiai itu mau nunjukin Kiai itu pengen biar nggak dilihat orang yang benci sama habaib. Iya betul. Ente pengen tidak dilihat benci sama habaib, betul. Tapi yang dilihat oleh masyarakat ente memusuhi habaib, bukan cuma benci tapi memusuhi. Iya. Karena mungkin di lain sisi gini, Beb, di lain sisi ini Kiai tertekan dengan apa yang disuruh oleh JPU ini, Beb. Karena kan dia menjadi saksi pihaknya JPU. Gitu. Akhirnya dia harus mengungkapkan yang kayaknya harus memberatkan karena JPU ini kan jaksa penuntut umum, menuntut gitu, Beb. Mungkin Kiai ini juga dijadikan saksi untuk menuntut kesalahan-kesalahan Habib Bahar, dicari-carilah kesalahan-kesalahan tersebut. Seperti itu, Beb. Ya. Kalau dia takut dengan JPU dunia, maka dia kelak pun akan dapatkan JPU akhirat. Hari ini kau dituntut untuk urusan dunia, dituntut urusan hukum dunia. Apakah antum pikir besok antum tidak dapat ketemu JPU akhirat, jaksa penuntut umum akhirat, yang dimana jaksa penuntut umum di akhirat ini nggak bisa dibayar, nggak bisa dibeli, nggak bisa dipermainkan, semuanya sudah diatur langsung oleh yang maha kuasa, yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang anda tanya antum, apa hukum jahiliyah yabghun? Apakah kalian ingin menggunakan hukum-hukum jahiliyah di mana setiap yang berkuasa harus menang, di mana kekuasaan harus menjadi nomor satu? Nggak bisa.
Indonesia ini negara hukum. Kau berkuasa atau kau tidak berkuasa, apabila kau berbuat salah, wajib untuk dihukum. Itu apabila kau berbuat salah. Pokoknya Nah. ini cinta Bahar. Bodoh amat, dia mau ngapain? Bib. Ya, Bib, ya, Bib. Nah, kita lanjut nih videonya. Hasan Baharun itu dulu dua ketua NU Bandung, Kecamatan. Nah ini Bib, kita dengerin nih Bib. Bahasanya Habib Bahar di sini menjelaskan bahasanya beliau punya guru juga dari kepengurusan NU cabang Bangil Bib. Namanya Habib Hasan Baharun, Habib Bahar yang berkata. Kita dengarkan ya Bib ya. Oke. Anda punya guru Habib Hasan Baharun itu dulu dua ketua NU Bandung, Kecamatan Bandung, tahun 80-an. Anak kan mondok dulu di akhirat. Habis itu terus bisa 5 tahu. Guru tua yang bikin lambang merah putih. Yang bilang kullu ummatin laha ramzun izzin wa ramzul inzin indana al-hamra wal bayda. Setiap bangsa itu memiliki simbol kemuliaan. Simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia merah dan putih. Itu beliau guru tua. Anak di akhirat 12 tahun. Dari akhirat baru anak ke Darul Lughah 6 tahun. Bangil Pasuruan. Baru anak ke Tajul Muslimin di Superjo. Gitu, Kiai. Oke Bib, ada yang mau dikomentari dalam hal ini Bib? Artinya, kami para habaib tidaklah bermasalah dengan NU, tidaklah bermasalah dengan Muhammadiyah, bahkan kami para habaib tidak bermasalah dengan Syiah. Kami para habaib tidak bermasalah dengan Wahabi. Cuman kadang-kadang mereka ini yang nyerang kita. Ada apa dengan hati antum gitu? Dikatakan bahwa la khair, tidak ada kebaikan. Liman fi qalbihi, bagi orang yang di hatinya ada bughdun, benci kepada siapa? Li ahli baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perlu ditilik itu bukan dari kacamata habaibnya. Habaibnya udah buktikan kok di penjara aja masih bisa ngobrol santai begitu dengan orang-orang yang memenjarain gitu kan. Yang ditilik itu seharusnya dari pihak-pihak yang lain. Ya kan? Kalau kita lihat Habib Bahar udah jelas keilmuannya jelas, kefasihannya jelas, akhlaknya jelas, kepribadiannya jelas, santrinya jelas, sanad ilmunya jelas, semuanya jelas daripada Habib Bahar. Ya, bin Sumait ini yang nggak jelas itu yang sebelah. Kita nggak musuhin sama mereka, tidak bermusuhan dengan mereka, tapi kami para habaib tidak diajarkan untuk diam melihat kebatilan. Ya, jangan ngaku NKRI harga mati, tapi ke NKRI diobok-obok dengan TKA asing, diobok-obok dengan asing dan asing, kita diam saja. Itu bukan cinta NKRI. Singapura bukti utama kok. Singapura dulu itu negara Melayu. Nah, ketika asing datang ke Singapura, sekarang orang Melayu adzannya diatur, semuanya diatur. Dan orang-orang Singapura mulai berpikir, jangan-jangan nanti Indonesia begitu. Dan ini udah mulai nongol kok. Bagaimana ada suara atau diatur, katanya ganggu orang, segala macam. Ini sudah mulai kok. Bagaimana masjid bisa ditutup, ini sudah mulai. Nah, Singapura sebagai pelajaran kita, seharusnya kita Muslimin Indonesia jangan lagi cerita ente orang keturunan Arab, ente orang keturunan Cina, jangan. Kita warga negara Indonesia, mau keturunan Jawa, Sunda, semuanya bersatu lawan oligarki, lawan mereka-mereka yang ingin menguasai Indonesia dan ingin mengesampingkan orang-orang asli Indonesia. Kami para habaib nggak ada, ente lihat sejarah kami para habaib. Ada nggak kami para habaib yang berlomba-lomba buat jadi bupati, berlomba-lomba buat jadi gubernur, berlomba-lomba beli tanah luas? Mana ada? Mana ada? Coba antum lihat, mereka para cukong, tanahnya bukan 1-2 hektar, bukan 10.000, 20.000, bahkan ratusan ribu hektar. Ente diem baik. Ada apa dengan antum? Woi, kutil Fir'aun, woi, bangun dong rakyat Indonesia. Jangan diam dengan kebatilan. Begitu dong. Jadi jangan karena kami menyuarakan kebenaran, kemudian kami dibilang anti NKRI, pala lopeang. Kami mati buat NKRI adalah kebanggaan. Setiap kami punya kebesaran,
Buat kita bendera kebesaran kita merah putih. Begitu. Takbir. Allahu Akbar. Bib, mungkin kita percepat nih di mana Habib Bahar ini mendoakan daripada istri dari kiai tersebut yang katanya sedang sakit nih, Bib. Kita dengarkan nih, Bib. Kalau sakit. Siapa namanya? Cai. Ya. Sini aja kan, apa tuh taruh sini aja. Taruh sini. Al-Fatihah binadi syifa li Ustazah Siti Sa'adah binti Jadi Jawari. ya dari Jawari asallaha yarfa asqamaha wa asallaha yarfa amradaha wa yashfiha شفاء عاجلة تامة ببركة الرسول وفاتمة البتول آمين. سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وأغفر أبدانا الشفاء والأبصار وهدي الرسول وبارك وسلم. Amin. Kali ini saya mohon maaf. Saya berdoa dan saya berbuat dapat kepada Allah. Amin. Doa berdoa minkum aksar. Saling doa. Antum yang harusnya lebih doakan aku. Anak yang 5, cucunya baru 10, istri 1, semuanya sudah Insyaallah Allah sahil umurakum. Amin. Umur dunia wal akhirah. Amin. Allah asallahu yaj'al yani illatukum wa ahlukum wa zawjatukum wa auladukum wa abnaukum wa bintukum wa dzurriyyatukum wa hafidukum min as-salihin wa min al-ulama'il 'amilin wa min al-awliya wa min awliya insyaallah Allah yarhamhum warzuqhum waftah lahum futuhat al-arsy wa rahmah al-barakah wal hidayah wa asallallahu syarifhum wa karimhum bi ru'yah jaddana sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin insyaallah Allah bermudah semua insyaallah. Oke, Beb. Nah, segitu yang tadi malah justru Habib Bahar di sini, Beb. Itu satu mendoakan daripada istrinya dengan cara mendoakan air, dan yang keduanya justru mendoakan daripada keluarga besarnya ini, Beb. Nah, menurut antum ini bagaimana? Padahal ini saksi yang memberatkan Habib Bahar, tapi itu balasannya Habib Bahar terhadap saksi tersebut. Itu dari bahas dari awal, Habib. Bagaimana kita mengatakan bahwa Habibana Bahar ini adalah orang yang mengikuti kakek-kakeknya secara sempurna. Kalau anak mah malu, Habib Bahar kan minta doa tuh sama orang tersebut. Coba orang tersebut mau doain apa? Mudah-mudahan Habib bebas gitu. Kalau dari Habib Bahar yang udah perfect, sempurna udah. Yang anak tanya itu, Habib Bahar minta doa sama orang tersebut. Ente doain anak dong. Dia mau doain apa? Mudah-mudahan Habib Bahar bebas gitu. Sementara ente saksi yang memberatkan kemudian berdoa mudah-mudahan Habib Bahar bebas. Itu gimana coba? Kacau kan? Kalau Habib Bahar udah cakep, udah pas mengikuti kakeknya. Tidaklah membalas keburukan kecuali dengan kebaikan. Tidaklah membalas caci maki kecuali dengan pujian. Ada, makanya ayo antum semuanya bela, ikuti terus daripada para habaib, para ulama, para asatid yang lurus menyuarakan kebenaran tanpa takut akan intimidasi, tanpa takut akan caci maki, bahkan tanpa takut untuk dipenjara. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang tetap istiqamah di dalam perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Nah, syukuran Habib atas waktunya. Para pemirsa channel Sikam TV ataupun Habib Syahril, silakan bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan informasi ini yang kami berikan dari reaksi Habib Umar ini bisa bermanfaat untuk kalian semua untuk membuka akal sehat kalian. Orang jalan di belakangannya. Ayo buka akal sehat kita, lihat bagaimana jawaban Habib Bahar terhadap orang-orang yang telah menzoliminya. Mungkin ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Habib, terima kasih banyak waktunya, Bib. Sama Bib. Nah, ini saja. Waalaikumsalam. Buat para netizen, minta maaf ya banyak penampakan-penampakan di belakang.
Ya maklum belum punya studio kayak Habib Syekh, mudah-mudahan bentar lagi dapat punya studio, amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.